Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai sholat jemaah ya Ustadz, kalau makmum mendahului imam itu hukumnya haram dan batal. Itu berlaku untuk semua jemaah atau hanya yang melakukan gitu Ustadz? Yang kedua tadi ini mengenai ini lari dari materi ya Ustadz. Soal kecelakaan, kalau orang meninggal karena kecelakaan itu dimasukkan hukumnya adalah mati apa tadi? Mati kafir, mati kafir. Yang saya tanyakan Ustadz, gimana kalau orang kecelakaan itu yang tidak bersalah kemudian ditabrak gitu ya Ustadz dengan kendaraan lain? Apakah itu dijatuhi hukumnya hukum kafir juga meninggalnya gitu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Ibu tadi, ya. Pertama, apabila seorang makmum mendahului gerakan imam, makanya hukumnya haram dan batalat sholatuhu, batal sholatnya. Apakah batal sholat itu dihukumi kepada seluruh jamaah, apa bagi yang melakukannya saja? Bagi yang melakukannya saja. Maka siapa-siapa yang mendahului imam, dialah yang batal sholatnya, bukan berlaku kepada seluruh jamaah. Karena kalau jamaah lain tak mendahului imam, maka sholatnya tetap baik. Tapi kalau kita sendiri yang mendahului imam, batalat sholatuhu, batal sholat untuk diri kita saja, tak berlaku bagi orang lain. Kemudian yang kedua, mengenai orang yang mati karena kecelakaan, ini pula awak dengar statusnya mati kafir. Karena kebanyakan dalam pembahasan itu, orang yang mati dalam keadaan kecelakaan itu adalah mati syahid. Jadi orang yang mati karena kecelakaan itu adalah orang yang mati syahid. Apalagi dia pergi di perjalanan dengan tujuan mencari nafkah dan lain sebagainya, maka orang yang mati dalam kecelakaan itu tidak dihukumi mati kafir, tapi hukumnya adalah mati syahid. Tapi itu pun tergantung niat dan tujuan dalam perjalanan yang dia kerjakan. Kalau pula dalam niat perjalanan yang dilakukannya itu untuk perbuatan maksiat, maka batallah status mati syahidnya. Tapi kalau dalam perjalanan yang dilakukannya itu adalah dalam niat-niat kebaikan, minimal tak terselubung niat-niat yang buruk, maka status kematiannya adalah mati syahid, bukan mati kafir. Jadi orang-orang yang mati kafir itu adalah orang-orang yang mendustakan Allah. Sedangkan orang yang kecelakaan tidak tergolong orang yang mendustakan Allah. Dia tetap meyakini Allah, maka status kematiannya mati syahid, bukan mati kafir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Ada lagi? Abahnya tadi Pak Ustaz memang menyatakan ini dalam perjalanan yang ini kan dari Ustaznya. Kemudian meninggalkan sholat, waktu sholat. Saya nggak meninggalkan sholat tadi. Iya. Iya, mati kafir. Mati kafirnya itu kenapa? Karena meninggalkan sholatnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang dalam berbagai kejadian kan, dalam berbagai riwayat kan dikatakan begitu. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka layaklah dia dikatakan sebagai kafir yang nyata. Bukan kecelakaan itu yang menyebabkan dia kafir, tapi meninggalkan sholat dengan sengaja itulah yang menyebabkan dia mati kafir. Maka kalau pertanyaannya dikaitkan dengan itu, bukan sebab kecelakaannya yang membuat dia mati kafir, tapi sebab meninggalkan sholat dengan sengaja itulah yang menyebabkan dia mati kafir. Adapun orang yang sholat, orang yang baik, ini ibu berarti salah paham. Berarti ibu salah paham. Awak bukan mengatakan orang kecelakaan itu mati kafir, bukan sebab kecelakaannya dia dikatakan kafir, tapi karena sebab meninggalkan sholat dengan sengaja itulah, kalau dia mati, maka dia disebut dengan mati kafir. Tidak hanya dalam perjalanan atau kecelakaan.
Tidur aja pun awak di rumah, sengaja kita tinggalkan sholat. Dengar awak azan Isya, sengaja kita tinggalkan sholat. Mati malam tuh, mati kafir. Kenapa? Meninggalkan sholat dengan sengaja. Bukan karena kecelakaannya, tapi karena meninggalkan sholatnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam mazhab Imam Al-Ghazali itu pernah bilang, tonggak utama dalam kehidupan ini sholat. Kalau udah sholatnya beres, insya Allah ibadah yang lain beres. Tapi kalau udah sholatnya nggak beres, maka nggak ada cerita, masuk neraka dulu itu. Masuk neraka dulu. Makanya sholat ini jangan ditinggalkan. Siapa yang di neraka itu? Orang-orang kafir lah. Meninggalkan kewajibannya dengan sengaja. Makanya jangan menganggap enteng meninggalkan sholat. Ya, jadi Ibu bisa dipahami, bukan sebab kecelakaannya dia dijatuhi kafir, tapi karena sebab meninggalkan sholatnya itulah yang dia disebabkan kafirnya, bukan karena kecelakaannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dapat dimengerti ya?